Welcome guys, bersama saya Jackson Iskia di Enjoy Podcast with Brother Nico. Yoi, Kak Jack. Gimana kabar hari ini? Hari ini baik lah, baik. Masih sehat, belum kena corona, masih aman. Ya puji Tuhan lah, kita dalam pemeliharaan Tuhan nih. Iya. Dengar-dengar nih Nick, lu kan sekarang lagi kerja sambil kuliah. Bener. Nah, terus yang pastinya sih beda lah sama yang dulu ya, yang dulu mungkin waktu sekolah dulu cuman sibuk dengan kegiatan sekolah sama aktivitas sama teman-teman, dan sekarang lu benar-benar harus fokus untuk bisa kerja dengan bagus, dan juga lu harus kuliah. Kira-kira apa yang lu alami saat ini kira-kira? Iya bener sih, ini suatu hal nih yang memang benar-benar tuh kerasaan gue juga sih. Itu kehidupan gue tuh kayak berubah banget, Kak. Bayangin aja baru lulus SMA, dan dulu tuh kehidupan gue tuh ya boleh nongkrong, masih boleh ngumpul-ngumpul sama temen, enjoy. Sekarang tuh, aduh berubah banget, sumpah berubah banget. Ini gue harus fokus sama kerjaan, harus tetapi kayak dua kepribadian gitu, Kak. Pagi gue Bisa dua gimana maksudnya? gini loh, ini pagi ini gue harus freshen otak buat kerjaan gue, dan malam gue harus freshen otak lagi buat belajar hal baru, buat kuliah. Begitu terus selama satu hari, dan itu gue pagi masuk jam 8 dan gue sampai rumah lagi jam 11 selama seminggu. Jadi capeknya mulai berasa ya? Iya, capek mulai berasa. Tadi gue pikir kan, bisa nih, ini kan ada peribahasa kan yang bilang kan tuh apa ya peribahasa itu ya? Pokoknya yang sekali melangkah 2-3 pulau terlampaui. Jadi gue pikir kan, ini sekalian aja nih gue kuliah terus tapi sambil kerja juga. Lagi juga kan gue emang bayar kuliah sendiri juga. Lu kepikiran itu apakah cuman sekedar coba-coba, atau ada sesuatu yang mendorong lu untuk lu ya udahlah, kan lu mungkin kayak teman-teman lu lain ya, kepingin habis selesai sekolah kepingin nyantai-nyantai dulu lah, liburan nikmatin hidup, baru kuliah nanti aja. Nah kira-kira lu apa yang mendorong lu untuk mau sampai lu bekerja sambil kuliah? Bekerja sambil kuliah. Ini sih sebenarnya lebih ke internal ya kan. Emang gue tuh orang tua gue juga udah bilang, emang kalau masalah kuliah mereka udah nggak sanggup lagi. Udah bukan dia udah bersyukur banget dia bisa lulusin gue sampai SMA. Dan ketika buat masuk kuliah ini pergumulan banget sih. Pergumulan banget tuh gue harus mikir kayak apakah gue harus lanjut kuliah apa enggak. Nah itu gue nanya-nanya nih, ini apa kalau nggak ada jalan ya udah oke, gue langsung lanjut kerja aja, punya duit sendiri. Tapi cara Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Jadi di sekolah tuh datang dari kampus ngadain pemilihan mahasiswa melalui beasiswa. Dan puji Tuhannya di situ gue dapet. Dan gue sampai nanya, ini beneran serius dari Tuhan apa enggak? Takutnya gue ini cuma memaksakan keegoisan gue doang. Iya betul. Ya kan bener kan? Kayak kita dapat sesuatu, ini maju apa enggak nih? Terus di otak gue tuh saat itu umur gue masih 18 tahun waktu itu, masih mikir kayak bisa lah nongkrong gini mah. Ya tapi kan nyata kan kejadiannya kan wah luar biasa sih. Butuh mental, dan kayak ibaratnya tuh lu masih di tahap yang lu harus masih belajar. Terus ini lu next step langsung double gitu, langsung kayak bekerja sambil kuliah. Ya gitu sih. Maksudnya kan lu gimana ya, apa karena lu dapat beasiswa itu yang mendorong lu benar-benar kepingin banget kuliah, atau ada sesuatu yang lain kira-kira? Sesuatu yang lain ya. Kalau buat kuliah sih emang gue pengen banget bisa lulus kuliah, karena sesuatu kebanggaan gitu bisa namatin pendidikan gue sampai ke jenjang sarjana. Itu sih emang mimpi orang tua sih. Dan ketika mimpi orang tua itu ditujukan pada gue, cowok satu-satunya juga di keluarga, dan itu gue punya beban sendiri dengan mimpi orang tua, tapi dengan mereka juga bilang mereka udah gak kuat sekolah gue sampai ke kuliah. Mereka udah bersyukur bisa lulusin gue sampai SMK gitu sih. Itu jadi suatu motivasi juga sih, bukan maksudnya gue emang karena kesian sama mereka karena apa gitu, tapi ya bayangin lalu kalau jadi anak kan pasti pengen lah bagian orang tua lo gitu kan. Jadi salah satu hal yang paling penting yang mendorong Nico buat kuliah, karena kepingin banggain orang tua lah ya, pingin orang tua bahagia. Iya benar, pengen ya salah satu mimpi dia balas budi lah bisa dibilang lah, bisa kayak gitu. Oke, gimana lu
sekarang kan lu udah kerja sambil kuliah. Ya, Gimana lu memposisikan diri lu untuk beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda yang ada di kampus memposisikan diri ya. sebagai Ya. anak Tuhan lu ya. Wah, ya emang kenyataannya tuh emang beda banget posisi dulu saat saat masih sekolah doang sama sekarang udah bekerja sama kuliah tuh beda banget. Nah, ruang lingkup gua yang biasanya masih bisa enjoy main-main nongkrong sekarang malah udah nggak bisa. Jadi udah beda banget lah sama yang dulu mah kalau memposisikan diri gue saat ini. Nah, kayak biasa kan keadaan kampus kan banyak anak-anak muda yang ya bisa dibilang hidup bebas lah kan. Ya mereka Aha, berbuat banyak banget itu. ya sesuai dengan apa yang mereka sukai. Ya. Kira-kira lu ada keinginan nggak sih untuk ngikutin mereka kayak ya ngumpul kayak mungkin ya bisa ya ngerokok bareng atau mungkin ada yang suka party-party ataupun dan lain-lain. Lu kepikiran nggak sih untuk ngikutin sama mereka? Kepikiran, tapi gini, gue pernah ngalamin dulu ketika gue benar-benar berasa gue tahu itu hal yang salah, hal yang nggak benar, hal yang membuat gue masuk dalam dosa, tapi gue lakuin hal itu. Di situ tuh gue merasa ada sesuatu yang hilang, ada merasa tuh kayak Tuhan gak dengar agama gue, gak dengar doa-doa gue, terus kayak berasa nggak ada sesuatu yang dekat gue kayak biasa gue berasa ada Tuhan, ini gue berasa kayak ada sesuatu yang hilang. Lu berasa dicuekin Tuhan? Iya, berasa makanya itu salah satu yang membuat gue tuh gini, orang kan tahu mana yang benar mana yang salah. Dan ketika kita melakukan benar atau salah itu kan keputusan kita yang diambil secara sadar. Iya. Jadi kalau lu tahu itu salah, tahu itu yang masuk dalam dosa, tapi lu lakuin, sama lu bodoh. Sama bodoh itu bener. Udah tahu salah lu Udah tahu masih salah. lakuin, Iya bener gak sih? itu bodoh. Bener, menurut pendapat Kaji gimana? Itu bener atau enggak? Ya Atau iyalah, atau maksudnya. tergantung situasi, boleh. Jadi gimana nih? Ya karena ya kita udah tahu sesuatu yang salah terus kita ngelakuin Iya. lagi ya. Iya bener. Ya bisa dibilang kita ya tanda kutip bodoh. Ya bener gitu. That's right. Itu dia. Oke, ini yang paling penting sih yang pertanyaan yang pingin saya ajukan ke Niko nih. Kira-kira setelah sekian lama lo ngikut Tuhan, kira-kira Jangan berat-berat dong. kira-kira apa yang membuat lu sampai saat ini nih dengan persoalan yang lu hadapi, dengan masalah yang lu hadapi itu yang membuat lu sampai saat ini masih bertahan dan lu tetap setia percaya sama Tuhan Yesus. Apa kira-kira yang membuat lu tetap setia sama Tuhan sampai saat ini? Yang membuat gue tetap setia, ya karena sampai saat ini tuh gue berasa Tuhan emang ada. Ya. Tuhan selalu membentuk gue, mendidik. Ketika gue punya persoalan, emang penyelesaian masalah itu bukan kayak masalah datang terus kita dapat berkat. Nggak hanya sekitar itu, nggak hanya sekedar itu, tapi Tuhan tuh membantu gue ketika gue menghadapi masalah. Di situ gue juga akan belajar buat mengontrol hidup gue, cara mengatasi masalah gimana, membuka wawasan gue. Terus Tuhan tuh benar-benar spesial, benar-benar tuh dia tuh nggak pernah bisa sesuai dengan pemikiran kita. Cara dia tuh luar biasa. Bahkan sesuatu yang kita nggak pernah pikirin itu benar-benar bisa Tuhan lakuin. Kayak contohnya deh, gue masuk kuliah aja tuh udah menurut gue tuh sesuatu yang spesial. Mungkin permasalahan teman-teman di luar sana beda-beda. Cuma yang pasti intinya tuh poinnya pasti mereka juga tahu bahwa Tuhan itu bekerja di hidup mereka tuh secara spesial dan itu luar biasa, nggak pernah mereka bisa pikirkan. Gue yakin kok pasti ada gitu. Jadi lu memilih untuk tetap setia sama Tuhan Tetap. Yesus karena lu banyak ngalamin pertolongan Tuhan ya. Iya benar. Kalau nggak ada pertolongan itu nggak bisa di sini, nggak bisa mungkin diundang Kaji kan buat Nih, bikin gini kan. Oke, kalau seandainya nih suatu saat lu ngerasa mungkin lu berdoa sama Tuhan, seakan-akan doa lu kagak dijawab, terus pokoknya lu seakan-akan tuh Tuhan kayak nggak nolong lu, kira-kira lu masih mau tetap percaya sama Tuhan Yesus apa kagak? Gini Kak, aku percaya dan aku yakinin ini. Ketika kita tadi pertanyaan KJ kalau doa gue nggak dijawab Tuhan kan. Seandainya suatu saat lu berdoa terus nggak dijawab sama Tuhan dan akhirnya lu merasa kok Tuhan nggak nolong saya lagi. Iya, Dalam keadaan seperti iya, itu iya. lu masih memilih untuk setia sama Tuhan apa enggak kira-kira? Nah kalau ada di saat kayak gini Kak, gue tahu nih
yang gue bisa katakan cuman eh, Tuhan ketika kita berdoa dan doa itu belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan gak dengar doa kita. Iya. Tapi bisa jadi kita belum siap buat dapat jawaban itu. Belum siap. Kayak contohnya gue masih kelas 6 SD, terus gue minta motor ninja yang bagus, yang gede gitu, yang mahal buat egois gue supaya gengsi gue ke teman-teman. Iya. Nah itu ketika Tuhan main misalnya izinin aja, udah nggak apa-apa izinin aja, kasih tiba-tiba gue punya motor itu dan gue belum siap. Nah itu gue bisa siapa tahu gue bisa jatuh, diamputasi, dan itu mencelakakan hidup gue ke depannya. Dan di situ gue belajar kayak di pikiran gue tuh kalau doa gue belum dijawab, bisa jadi gue belum siap. Dan yang gue yakinin lagi adalah bahwa jawaban gue nanti akan dijawab Tuhan, itu bakal bener-bener tepat pada waktunya dan sesuai dengan kesiapan gue. Iya benar kayak gitu Kak. Jadi Tuhan kasih sesuatu, Tuhan jawab doa lu Iya sesuai dengan lu nya siap apa enggak. iya benar. Kalau menurut pendapat Kak gimana tuh kalau masalah doa kita dijawab atau enggak sama Tuhan? Ya kalau Menurut pengalaman Kakak ya, menurut kakak sih ya kita berdoa tuh pasti dijawab Tuhan. pasti dijawab ya. Itu yang namanya doa, Oke. setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti dijawab Tuhan. Cuman jawaban Tuhan itu bisa ya dan bisa tidak. Oh gitu. Oke. Kebanyakan kan Seru nih, orang seru nih. berdoa cuman ya kalau misalnya dijawab Tuhan berarti Tuhan ada. Tuhan ada. Berarti Tuhan bilang iya kan. iya. Jadi kalau misalnya doanya nggak dijawab-jawab, berarti dia bilang Tuhan nggak jawab. Nah, benar tuh. Padahal Gimana kan nih? sebenarnya ya kita berdoa tuh pasti setiap doa yang kita sampaikan pasti dijawab Tuhan. Cuman terkadang jawaban Tuhan itu ya dia jawabnya oke, Oke. berapa, tapi bisa juga dia jawab tapi dia bilang tidak karena kayak Niko bilang tadi kan, karena kita belum siap. Oh, Iya dong. benar. Nggak mungkin Makanya anak kita kecil juga yakin. berdoa minta motor gede, masih kecil. Iya. Dikasih motor gede. Gimana masih kecil pakai Iya. motor gede kan? Iya, itu kan Bahaya tadi- buat dia. Jadi, tadi kan dia belum siap kan? iya, jadi ya mungkin Tuhan jawab doanya tapi Tuhan bilang tidak. Oh iya, nah benar Tuhan jawab tapi Tuhan bilang tidak. Makanya orang Jadi- yang berdoa harus siap ketika Tuhan bilang tidak. Nah, Jadi cuman intinya ketika kita berdoa pasti setiap doa yang kita sampaikan Tuhan pasti jawab lah. Tuhan pasti jawab ya. Sesuai dengan waktunya Tuhan juga. Iya. Ada yang memang Tuhan langsung jawab, ada yang terkadang butuh proses. Butuh Cuman proses. ya tetap jawabannya sih pasti Tuhan jawab. Cuman ya atau tidaknya itu yang butuh proses. Aha, ya. Tergantung kesiapan dari kita pribadi masing-masing. Jadi Oke. kesimpulan kita lah untuk pembicaraan kita hari ini, Ya. kira-kira pesan buat teman-teman ketika mereka kuliah, ketika mereka bekerja, jangan mudah patah semangat, oke? Betul, jangan mudah patah semangat, Jangan pantang menyerah, jangan pantang menyerah. tapi ya tetap percayalah bahwa dalam situasi dan kondisi yang teman-teman hadapi ketika saudara harus kerja dan kuliah, tetap percayalah sama Tuhan dengan tentunya jaga hati kita lah, jangan sampai kita menjauhkan diri daripada Tuhan dengan ngikutin teman-teman yang hidupnya nggak sesuai dengan firman Iya. Tuhan. Nah Bener. itu bahaya kan? Sama aku mau nambahin satu lagi nih Kak. Yang salah satu yang bisa membuat aku kuat adalah ini tips rahasia nih ya. Ya. Rahasia Dengar, banget guys, nih. dengar. Dengar nih ya. Kebahagiaan di luar sana, kenikmatan kayak kita kan ngumpul nongkrong itu kita mencari apa? Kesenangan kita, kesenangan kita kan. sesaat, ya. Kita nyari kesenangan kan. Tapi beda rasanya kalau kita punya kesenangan bersama Tuhan. Yang kita dapat bukan kesenangan kayak duniawi, tapi yang kita dapat adalah ketenangan. Ketenangan. Bener. Damai tenang. sejahtera lah. Damai. Beda. Walaupun kita depres, ditekan, ada masalah, tapi ketika kita ada Tuhan kita nggak usah takut. Karena contohnya masalah yang kita alamin dulu itu ketika kita lihatnya sekarang itu masalah yang kita anggap dulu itu berat banget, tapi kita bisa laluin sampai hari ini, bisa kita laluin, bisa kita lewatin. Iya. Berarti poinnya apa? Ketika kita ada Tuhan di sana, mau masalah kita seberat apapun, sehancur apapun, kita akan bisa ngelewatinnya. Sama di situ poinnya. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita akan merasakan ketenangan itu. Seditekan apapun kita, ketika kita punya Tuhan, kita akan tenang. Karena Pokoknya, kita tahu ada sesuatu kekuatan di belakang kita yang berjalan bersama kita. Makanya tujuan kita tuh jangan tentang kita mikirin apa yang ingin kita kerjakan untuk Tuhan, maka Tuhan akan ingat
dan Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan. Iya. Di situ poinnya. Pokoknya intinya sih seberat apapun persoalan nih, seberat apapun masalah yang kita hadapin, ketika ada Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam setiap persoalan dan permasalahan kita. Iya. Percayalah walaupun kita harus mengalami tekanan, mungkin Benar. terkadang harus menderita, tetapi kalau kita ngelibatin Tuhan, kita percaya sama Tuhan, pasti kita akan mampu untuk melewatinya ya. Iya. Dan pasti ya sesuai janji firman Tuhan, ya suatu saat kita akan meraih kemenangan bersama Tuhan karena bukan hanya kita, tetapi Tuhan yang turut Iya. campur tangan. Iya, dan kalau ada masalah jangan pernah lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Banyak yang lebih susah, Banyak yang lebih menderita. banyak yang lebih lebih menderita. susah ya, dari- Bersyukur. Tetap selalu bersyukur apapun masalahnya, dimanapun kondisi lu saat ini. Tetap selalu ingat ada Tuhan, ingat selalu ada jalan, ingat selalu ada masa depan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pokoknya jangan lihat masalahnya, Jangan tetapi lihat masalahnya. lihat Tuhannya. Lihat Jadi Tuhannya. walaupun masalahnya kecil, tapi kalau kita lebih fokus sama masalah kita, Iya. pasti kita akan susah. Eh, Tapi, nah kalau positive thinking lah ya. iya positive thinking. Jadi, tapi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita lihat Tuhan, pasti Tuhan yang akan menyelesaikan dan kita pasti bisa menang bersama-sama dengan Iya. Tuhan. Dan percayalah bahwa memang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda khususnya yang Iya. senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Oke, sekian untuk sharing kita hari ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.